Saya tidak pernah menyangka bahwa sebuah sore yang biasa akan membawa saya ke dalam obsesi aneh yang hingga kini terus menghantui pikiran saya. Itu bermula ketika saya sedang berjalan-jalan di sebuah lingkungan tua di Indonesia, sebuah kawasan yang beberapa orang sebut sebagai kampung cerita. Jalanannya sempit, dilapisi batu bata yang sudah aus termakan waktu. Rumah-rumah di sana berdiri dengan kesederhanaan otentik, dikelilingi pagar rendah dan tanaman hijau liar. Di sebuah tikungan sempit, pandangan saya seketika terpaku pada sebuah mural besar yang menutupi hampir seluruh dinding samping rumah tua. Warna-warnanya sudah sedikit pudar, tapi ekspresi kuat dari gambar itu seolah menembus waktu dan langsung menerobos ke dalam benak saya. Mural itu menggambarkan sosok yang aneh, hantu dengan wajah berlipat-lipat seperti kertas yang diremas. Mata kosongnya menatap tajam, mulutnya terbuka dengan senyum menyeramkan, sementara tubuhnya menjuntai seperti kain yang tak berbentuk. Ada tulisan kecil di bawah mural itu, hampir tidak terlihat. Dia datang dengan langkah ringan, tapi meninggalkan bayangan berat. Saya bergidik, tak bisa berpaling dari mural itu. Siapa dia? Dia yang dimaksud dalam mural ini. Seolah-olah dinding itu sedang membisikkan cerita, sebuah kisah yang menunggu untuk ditemukan. Saya memutuskan untuk bertanya kepada penduduk setempat. Di warung kopi kecil di dekat tikungan itu, saya bertemu dengan Ibu Ningsih, seorang wanita tua yang tampak akrab dengan setiap celah kampung tersebut. Saat saya menyebutkan mural itu, wajahnya berubah serius. "Ah, itu bayangan Seruni," katanya nyaris berbisik. Menurut Ibu Ningsih, mural itu melukiskan arwah seorang wanita bernama Seruni yang hidup di era kolonial. Seruni adalah seorang pembantu di sebuah rumah besar di kampung itu, dulu rumah seorang pejabat tinggi Belanda. Dia tidak pernah menikah dan hidupnya penuh dengan pengorbanan demi keluarga majikannya. Namun, yang menarik perhatian adalah rumor-rumor tentang kematiannya. Ada yang mengatakan dia meninggal karena kecelakaan tragis, jatuh dari tangga saat membawa nampan penuh minuman. Lainnya percaya ia meninggal sengaja, melompat dari jendela rumah besar itu setelah bertahun-tahun dipenuhi penderitaan batin. Tapi, kata Ibu Ningsih, matanya menyipit. Ada yang bilang kematian itu hanyalah awal bagi arwah Seruni. Mereka bilang dia tidak pergi dengan tenang. Hingga hari ini, dia berjalan di malam hari, mencari sesuatu yang tidak pernah ia temukan saat hidup. Ada kesunyian saat dia selesai berbicara, seolah kata-katanya enggan menyentuh udara. Saya merasa merinding, lebih dari sebelumnya. Saya semakin penasaran. Saya bertanya lebih banyak pada penduduk, berjalan dari satu rumah ke rumah lain, mendengar beragam versi tentang Seruni. Beberapa mengatakan mereka pernah melihat bayangan misterius di sekitar jendela rumah tuanya, meskipun rumah itu sudah lama kosong. Lainnya mengklaim pernah mendengar suara langkah kaki ringan di malam hari, berhenti sejenak di depan pintu mereka sebelum lenyap bersama hembusan angin malam. Semakin banyak cerita yang saya dengar, semakin jelas bahwa Seruni bukan hanya sekadar legenda. Bagi mereka, dia adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebuah kehadiran tak kasat mata yang menghantui kampung itu. Salah satu sumber cerita paling menarik datang dari Pak Agus, penjaga makam di kampung tersebut. Dia membawa saya ke makam sederhana di sudut pemakaman desa, sebuah nisan kecil dengan nama Seruni yang terukir samar. Orang-orang sering membawa bunga di sini. Mereka percaya itu satu-satunya cara untuk membuat arwahnya tenang, meski hanya sementara. Saat kami berdiri di sana, angin tiba-tiba berhembus, membuat daun-daun bergesekan dengan suara lembut yang entah mengapa terasa seperti bisikan. Obsesi saya terhadap cerita Seruni
mulai melampaui pikiran sehat. Saya merasa seperti sedang direnggut oleh tangan tak terlihat, ditarik lebih dalam ke dunia yang tidak bisa saya mengerti. Mural itu, cerita-cerita penduduk, bahkan keheningan malam di kampung itu, semuanya terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang menyusun gambaran lebih besar. Tapi apa gambaran itu? Dan kenapa saya merasa begitu terpikat? Untuk mencari jawaban, saya memutuskan untuk menginap semalam di kampung tersebut. Saya menyewa kamar kecil di rumah seorang penduduk, memastikan kamar saya memiliki pandangan langsung ke rumah tua yang dulu menjadi tempat kerja Seruni. Malam itu, saya duduk di dekat jendela, memandangi rumah kosong itu yang hanya disinari temaram bulan. Saya mencoba menyusun cerita, membayangkan kehidupan Seruni, kesepiannya, dan rasa frustrasi yang mungkin membawanya ke akhir tragis. Hanya saja, saat malam semakin larut, sesuatu yang aneh terjadi. Awalnya hanya suara samar, seperti langkah kaki kecil di kejauhan. Tapi kemudian, suara itu semakin jelas, terdengar seperti langkah yang mendekat. Degup jantung saya semakin cepat, dan saya mendapati diri saya berdiri di depan jendela, mencoba mencari sumber suara. Namun, jalanan kosong, sepi, dengan hanya daun-daun bergoyang tertiup angin. Saya mencoba menenangkan diri, tetapi rasa dingin menyelinap ke dalam tubuh saya. Lalu, di antara bayangan pohon di depan rumah tua itu, saya melihatnya, sosok dengan gaun panjang putih lusuh, berdiri dengan kepala tertunduk. Saya tak bisa memastikan wajahnya dalam gelap, tapi saya merasa dia sedang memandang tepat ke arah saya. Saya ingin berteriak, tapi suara itu tidak keluar. Selama beberapa detik, atau mungkin menit, kami terperangkap dalam keheningan yang menakutkan. Dan tiba-tiba, sosok itu menghilang seperti asap yang ditiup angin malam. Keesokan harinya, saya bangun dengan perasaan terlantar. Saya tidak yakin apakah itu mimpi, imajinasi, atau sesuatu yang lebih nyata. Tapi pengalaman itu meninggalkan jejak mendalam dalam diri saya. Ketika saya berjalan keluar untuk melihat mural itu, sekali lagi sebelum meninggalkan kampung, saya menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Warna mural itu tampak lebih hidup, lebih segar, seolah-olah seseorang telah melukisnya kembali dalam semalam. Di bawah mural itu, tulisan kecil yang samar kemarin kini tampak lebih jelas. Hati yang hancur tidak pernah menghilang. Mereka hanya mencari rumah baru. Apakah itu pesan dari Seruni? Saya tidak pernah tahu jawabannya. Tapi sejak saat itu, saya merasa seolah-olah membawa potongan kecil dari kisahnya bersama saya. Kemanapun saya pergi. Dan entah bagaimana, saya merasa itu juga menjadi bagian dari cerita saya. Cerita Seruni tidak hanya menghantui kampung itu. Ia juga merangkul siapapun yang mendengarnya, termasuk saya. Dalam bayangan wajahnya yang misterius, saya belajar bahwa cerita-cerita semacam ini adalah jendela ke dalam jiwa kolektif, ke dalam rasa takut, harapan, dan luka-luka yang tidak pernah kita hilangkan sepenuhnya. Semakin saya mencoba menceritakan kisahnya, semakin saya sadar, mungkin Seruni hanya ingin seseorang mendengar dan mengingat. Dan sekarang, saya merasa seperti menjadi salah satu pendengar itu.